Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat subuh Musalla Nurul Iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat kekuatannya, hidayahnya, petunjuknya dan apapun yang diberikan kepada kita, nikmat-nikmatnya semua, maka kita masih dapat hadir di sini menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah disambung dengan muzakarah dan sampai waktu syuruk nanti insyaallah. Nikmat yang paling indah adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Di samping nikmat umur, kita ketahui bahwa beberapa bulan terakhir ini banyak sekali tetangga kita mendahului menghadap Allah. Kita kok belum? Kalau kita nanya kita kok belum, rasanya sih nanti sebelah kita bilang, udah ya, yang enak-enak aja doanya gitu. Berarti mati itu nggak enak. Kepengennya belakangan, tua bener baru mati gitu. Padahal kalau kelapa tua juga nggak ada gunanya kan. Ya. Iya 94. Nggak ada manfaatnya Pak. Panjang umur itu kata Rasulullah begini. Khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Ada di Bukhari itu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya tapi baik perbuatannya. Ini kalau panjang umur tapi yang kerok ngapain? Ya gitu ya. Jadi tapi bukan beliau, bukan, saya nggak ngomongin orangnya. Jadi kita tuh minta hidup barokah. Sebelum mati itu ibadah gitu loh. Aman semua. Nah, beberapa teman kita yang mendahului kita itu diindikasikan secara zahir itu mungkin ibadahnya kurang. Saat mati sedang bukan ibadah dan sebagainya. Kita mohon pada Allah. Ketika dia mati jangan cuma innalillahi, bukan. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin min al-khalqi. Yang artinya beginilah kira-kira. Ya Allah, saya enggak mau mati seperti ini. Segala puji bagimu yang telah mengutamakanku sehingga aku tidak mati seperti ini. Kalau kata Nabi, kalau doa itu dilantunkan sama kita saat musibah yang kita hadapi itu, maka kita tidak dikabulkan, tidak akan mati seperti itu. Tapi mati yang lebih baik lagi gitu loh. Ya. Kalau bisa juga minta pada Allah supaya mati syahid di atas tempat tidur sendiri. Jangan di rumah sakit. Jangan di kantor polisi, jangan di jalan tol. Kalau bisa. Nah, itu udah dipikirin belum sama Bapak? Jangan-jangan Bapak cuma mikirin bulu tangkis aja gitu. Enggak ya? Nah, Bapak maaf ya Pak ya. Pikirin itu, karena kita pasti mati. Kullun nafsin za'iqatul maut. Nah, ketika kita mati nanti, rapot kita dibuka Pak. Di hari kiamat kita punya rapot atau apa ya namanya? Kalau di kuliahan apa? Bukan rapot ya. Daftar indeks prestasi lah gitu ya. Itu dibuka sama Allah. Nah, yang dilihat sama Allah di rapot kita tuh apa itu? Rasulullah kasih bocoran. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila jazadikum. Sesungguhnya Allah nanti melihat, tidak melihat kepada muka-mukamu. Suwarikum itu muka, wajah. Jadi kalau kita di antara kita ada yang merasa ganteng, merasa jelek segala macam, enggak dilihat. Ini perlu dibilang karena akhir-akhir ini enggak laki, enggak perempuan sama-sama sibuk ngeluarin duit banyak untuk merawat muka. Allah nggak lihat itu. Dalam rapot kita nggak ada itu. Ini jelek, ini kotak, ini mukanya kayak orang Batak, dia apa nggak ada.
Wala ila jasadikum. Allah juga tidak melihat bentuk-bentuk tubuhmu. Enggak dilihat. Karena Allah yang bikin itu. Ada orang tinggi jangkung dibilangnya, ada orang pendek dibilangnya kontet, ada orang apa? Enggak dilihat. Walakin, nah ini dia. Ya. Jadi Allah enggak melihat. Walakin yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat hati-hatimu itu semua itu. Dan amal-amalmu yang didasarkan pada hatimu itu. Nah sekarang berarti yang nanti akan diterima oleh Allah dalam rapot kita itu amal yang seperti apa, hati yang seperti apa, yang akhirnya lolos, nggak ada timbangan, nggak ada apa, bebas tanpa hisab masuk ke surganya Allah. Maunya kan begitu, yang ideal kan begitu. Nah kita udah pikirin belum sekarang ngisi rapot itu seperti apa gitu. Nah ini ada bocoran lagi dari Nabi. Nabi selalu kasih bocoran buat kita. Ya. Apa kata Nabi? Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal-amal kamu itu. Amal berarti kata dia. Tadi yang dilihat kan ada dua tuh, hati sama amal. Kecuali maka lahu khalisan, amal itu dasar hatinya ikhlas. Berarti rapot yang paling bagus di kita itu hanyalah hati yang ikhlas dan amal yang didasarkan atas hati ikhlas. Yang kedua, wabataghiya bihi wajhu. Dan amal yang ikhlas itu dasarnya adalah kita mencari wajah Allah. Hanya mencari wajah Allah. Kan kita kan ada tugas nih dalam surat apa itu? Ayat 56 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi setiap detak napas kita, hembusan napas kita, langkah kaki kita, ketawa kita, itu ibadah. Hanya kita aja yang enggak mau nyetempel itu ibadah. Makanya untuk supaya kita dinilai ibadah semua ini, pakailah awali dengan bismillah. Hatta olahraga, hatta semua perbuatan kita dinilai ibadah. Yang bilang bukan saya ini, yang bilang Rasulullah. Karena ketika Rasulullah menerangkan bahwa jima dengan istri itu juga ibadah, berpahala, kan jelas jadinya. Nggak ada pemisahan urusan dunia dan akhirat. Semua langkah kita, kedipan mata kita itu ibadah. Makanya awali, nggak apa-apa, rada cerewet di hadapan istri, awali setiap perbuatan dengan bismillah. Bismillah buka pintu mobil, bismillah nyetat, bismillah apa? Ibadah. Nah ibadah yang kita lakukan ini syarat diterimanya dan di rapotnya bagus kalau dasarnya hatinya ikhlas, nyari wajah Allah dan amal-amalnya itu hanya untuk Allah. Gimana caranya? Nah ini, kita tuh punya Kementerian Agama Pak. Logonya tuh ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Ada, lihat deh. Kalau Departemen Penerangan apa Pak? Kan kalau Departemen Agama dulu tuh ikhlas beramal. Kalau penerangan apa? Nggak ada inget kan? Ya, api nan tak kunjung padam. Ya betul ya Pak ya? Ada orang. Ya. Kalau Provinsi Jawa Timur apa Pak? Jer Basuki Mowobeo. Ustadznya ahli sejarah apa ya kan? Nah, jadi yang kita perlukan sekarang perbuatan kita dasar hatinya ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Sering orang Indonesia terutama menamakan ikhlas itu rela. Salah. Lu ikhlas nggak ngasih gue? Ikhlas nggak ngasih gue? Artinya rela. Salah Pak. Rela itu adalah ucapan orang Jawa dari kata-kata ridho. Asalnya ridho, orang Jawa nggak bisa ngomong do, nggak bisa rilo. Akhirnya rela. Ridho itu artinya seneng, beda. Seneng sama ikhlas beda. Orang Jawa nih recok Pak. Ramadan nggak bisa ngucapin, ramlan. Fardu jadi perlu. Ridho jadi rela. Padahal ikhlas itu bukan rela. Apa pengertian ikhlas itu?
maka Allah mendidik kita dalam satu ayat dalam Quran itu untuk memberitahu pada kita apa itu ikhlas. Ikhlas itu asal katanya khalisa. Khalas, murni. Murni. Artinya sesuatu yang tidak dicampuri. Dalam surat An-Nahl ayat 66 disebut oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innalakum fil an'ami la ibrah. Dalam binatang ternak itu kami jadikan pelajaran bagimu, kata Allah. Ya kan? Nuskikum mimma fi butunihi min baini farsi wa dami labanan khalisan. Kami memberikan meminum ini, labanan khalisan, dari susu murni. Susu murni itu apa? Zat yang tidak bercampur darah dengan tai. Susu murni. Sehingga kamu mudah untuk meminumnya. Bayangin Pak, kalau kita minum susu tapi masih ada darahnya, masih ada kotorannya, mau gak diminum Pak? Allah yang nyaring itu. Kalau Allah gak nyaring itu Pak, ada lagi telur rasa telek. Iya kan? Masih mending daripada telek rasa telur. Jadi Allah katakan bahwa murni itu saya umpamakan dengan susu yang keluar dari binatang ternak itu. Dia murni. Padahal dia aslinya tuh kotoran dan aslinya darah. Begitu pula ikhlas beramal. Ketika kita dikatakan harus ikhlas lillahi ta'ala, maka tidak boleh dicampuri dengan niat apapun, apalagi mencari wajah selain Allah. Gampang susah? Gampang susah? Susah. Manusia ini wataknya begini Pak. Kalau untuk dunia nih, dia tahu bahwa dia tuh makhluk Allah, hamba Allah, beribadah kepada Allah hanya untuk Allah gitu. Jadi setiap langkah dia, apapun urusannya, hanya untuk Allah. Tapi itu hanya lip sync sebetulnya. Aslinya manusia itu, kalau yang sedang-sedang aja nih Pak Derajat, masih senang ngumpul-ngumpulin barang, ngumpul-ngumpulin duit, masih senang duit. Kalau yang nggak punya duit, ngumpul-ngumpulin anaknya banyak gitu ya. 7-8 kayak kelinci itu. Ngumpul. Udah agak banyak duitnya, udah nggak senang duit, senang kartu. Karena kartu bisa mewakili duit. Pengalaman itu Pak Heri. Nanti udah lebih kaya lagi, nggak senang kartu, senangnya banking online. Lebih praktis. Karena banking online bisa mewakili kartu, bisa mewakili duit. Ntar kalau udah bosen dengan itu semua gitu, senang apa sih sebetulnya manusia itu? Senang cerita. Ini punya saya ini belum saya bayar tapi yang udah saya sertifikat. Ini udah saya beli semuanya. Senang cerita. Kenapa senang cerita? Kepengen dapat pengakuan. Itu watak manusia. Di sini letak beda tipis antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Iya kan? Pengen dapat pengakuan. Oh Pak Heri itu sekarang udah kaya, pensiun, punya kebun, punya ikan segala macam. Kan pengen didengar begitu. Nah, itulah yang menjadikan kita ini manusia yang tidak ikhlas. Mungkin masih belum nangkap ya. Tadi perumpamaannya kan susu murni. Kita tidak boleh mencampuri di dalam hidup dunia ini, baik ibadah maupun perbuatan muamalah, itu kita tidak boleh untuk mendapatkan pujian manusia, dan kita tidak boleh takut untuk dicela oleh manusia. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Dalam Quran kan disebut nih, misalnya nih, kalau kamu sedekah sembunyi-sembunyi itu baik bagimu, terang-terangan baik bagimu, sembunyi-sembunyi lebih baik bagimu gitu. Ini banyak orang salah paham dengan ayat ini. Inilah pengajaran ikhlas yang paling tinggi. Ini Pak, lebih baik mana saya memberi langsung pada Pak Heri, atau saya memberikan kepada Pak Heri melalui jalan goib, transfer langsung kayak apa, tanpa saya bilang sama dia. Lebih gampang yang mana? Beri langsung. Padahal itu rawan dengan tidak ikhlas.
Al-Quran mengajarkan kamu sembunyi-sembunyi, terang-terangan boleh, asalkan tahan diri, jangan nyakitin si penerima. Susah juga Pak. Nih, lo makanya lain kali kerja dong. Nyakitin hati udah nyakitin. Ini canggih nih Pak, doktoral nih Pak. Saya terangkan depan menteri biasanya. Ya. Al-Quran mengajarkan kamu boleh terang-terangan asalkan tahan mulut. Ketika kamu memberi orang ikhlas karena Allah, maka di rumah nanti jangan bilang sama istri. Karena ketika bilang sama istri, timbul kemudian hal-hal yang berbau tidak ikhlas. Udah saya kasih tuh Pak Heri tadi, emang dia males mah. Dia tuh aduh kacau dah. Artinya kita kemudian membumbui perbuatan kita itu dengan sesuatu yang menyakiti penerima. Maka sembunyi-sembunyi lebih baik bagimu. Ini Allah ingin mendidik keikhlasan kita. Artinya Pak Heril kita lihat butuh sesuatu itu, maka kita melalui jalur yang dia tidak ketahui, tapi kita tahu, Allah lebih tahu. Beres. Itulah ikhlas. Jadi kalau kita melangkah kemana-mana nggak pengen pujian, tapi juga nggak takut dicela. La takhaf laumatal laimin. Itu kata Quran. Sifat-sifat sahabat Nabi itu la takhafu laumatal laim. Tidak takut dengan celaan Allah. Di saat yang bersamaan tidak kepengin dipuji. Tidak mencari wajah manusia. Makanya Rasulullah itu ya Allah, Rasulullah itu jauh-jauh hari sudah takut, sudah khawatir. Innama akhwafa ma akhafu ala ummati asyirku bih. Malu, syirik. Sesungguhnya aku khawatirkan kepada umatku, aku takutkan yang terjadi pada umatku, asyirku bih, menyekutukan Allah. Loh, apa hubungannya sama ikhlas? Ternyata ikhlas itu lawannya syirik. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, maksudnya syirik itu apa? Ya. Syiriknya syirik kecil, riya itu. Riya maksudnya riya. Innama akhwafa ma akhafu ala ummati asyirku bi. Sungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah orang yang syirik kepada Allah. Ditanyakan pada Rasulullah, apa itu syirik kecil itu? Riya. Riya itu kepengen dilihat oleh manusia, tapi tidak kepengen dilihat oleh Allah. Di sini Pak. Jadi ikhlas itu begitu. Ikhlas itu orangnya nggak ketahuan, Pak. Orangnya nggak ketahuan. Ya. Lalu ada hadis lagi yang senada dengan itu. Innama akhwafa ma akhafu ala ummati asyirku bih. Sesungguhnya aku khawatir dan aku takut yang terjadi pada umatku itu mereka mensekutukan Allah. Ala, ketahuilah, la yakuluna ta'buduna wasanan wala syamsan wala qamaron. Ketahuilah wahai sahabatku, aku bicara syirik ini enggak bicara tentang syirik besar. Enggak bicara tentang Anda menyembah bulan, menyembah matahari atau menyembah berhala. Tapi syirik yang aku maksud, yang aku takut itu adalah walakin a'mali li ghairillah. Ada orang beramal, umatku beramal ini li ghairillah, untuk selain Allah. Untuk dipuji mertua. Mertua nginep di rumah. Udah kita buka Quran nih habis subuh. Yasin gitu. Ceritanya ini bukan nyindir siapa, enggak gitu. Ya kan. Mertua kan kaget, ya Allah mantu nih kori ternyata itu. Nah, saat itulah dia disebut dengan melakukan syirik kecil itu. Rawan Pak. Antara sesama kita juga rawan ini. Karena terus terang aja manusia itu perlu pengakuan. Perlu pengakuan gitu. Ya kan Pak Busro ya? Ya kan? Jangankan kepada manusia lain, pada istri di rumah juga kan. Makanya Bapak mesti sadari ketika Bapak memberikan sesuatu pada istri berupa nafkah, itu kewajiban Allah, bukan kehebatan Bapak.
Karena kalau itu Bapak anggap sebagai kehebatan Bapak, prestasi Bapak sebagai kepala rumah tangga, memberikan istri yang diberi kemudian tidak terima kasih atau tetap bandel gitu, maka Bapak kemudian kecewa. Kecewanya kemudian marah, bilang, kamu ini udah dienakin begini rupa hidupnya. Saya banting tulang, paku di kaki di pala, nggak tahu apa itu maksudnya. Tapi kamu tetap begini aja, gitu. Maka itulah yang disebut dalam Islam toma. Berharap kebaikan bukan dari Allah, tapi dari makhluk. Saya memberi istri, itu kewajiban Allah. Istri menurut apa enggak, bukan urusan saya, urusan Allah. Begitu kalau ikhlas. Ya mudah-mudahan nyampe ya, paham ya. Jadi ikhlas ini susah. Apa? Prakteknya susah, Pak Tri. Nggak bisa kita langsung bilang ikhlas. Makanya Allah memberikan kita, tidak kita diperintah terkecuali kita beribadah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam beragama ini ikhlas semuanya. Jadi kita ini diwajibkan ikhlas. Rasulullah sudah khawatir begitu. Allah pun mengancam kepada orang-orang yang tidak ikhlas. Apa kata Allah? Ana aghna syaraka'i anisyarki. Aku tidak butuh kepada sekutu. Jadi Allah tuh cemburu sebenarnya, Pak, kalau kita itu terlalu ngarep pada makhluk. Kita kan bisa bersandiwara, tapi kita tidak bisa melakukan hal yang sama kepada Allah. Contoh, orang perlu duit, perlu mendesak, maka datanglah orang itu kepada orang yang diharapkan untuk meminjamkan. Apa perkataan dia? Melebihi ibadah tuh, Pak. Pak, saya nggak tahu lagi mesti kemana. Saya rasa Bapak lah yang bisa menolong saya. La haula wala quwata illa billah. Buat apa Anda berkata Allahus Samad? Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung. Maka mintalah pada Allah untuk membuka hati orang itu supaya dia memberi pada kita. Begitu jalannya. Itulah ikhlas. Semua ke Allah dulu, soal makhluk belakangan. Itu prakteknya begitu. Tapi kita tidak pernah merengek-rengek seperti itu, minta pada Allah. Ya Allah, sulit banget hidup ini ya Allah. Kalau emang ini ujian dari Ibu, aku ikhlas ya Allah. Ikhlas. Aku ikhlas ya Allah. Karena hanya untukmu aku hidup. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku buatmu, matiku juga buatmu. Kamu yang atur aku nggak minta hidup di dunia ini gitu loh. Makanya posisi kita ini sulit untuk menentukan nasib sendiri, bergantunglah pada Allah. Ikhlaslah beribadah, ikhlaslah beramal. Bagi Bapak yang sering baca surat Al-Kahfi, ayat terakhirnya itu jelas. Allah menyebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusriku bi ibadatihi rabbih ahada. Barang siapa yang ngarep-ngarep nanti ketemu sama Allah. Bapak ngarep enggak sih ketemu sama Allah? Jangankan sama Allah, kalau kita hidup di dunia ini, bangun pagi di depan pintu kita tuh ada duit, beras, sembako segala macam. Tiap hari sampai kita mati gitu. Tapi yang ngirim nggak pernah tahu kita siapa itu. Mau nggak Bapak ketemu yang ngirim itu? Buat ucapan terima kasih. Mau kan? Apalagi kepada Allah yang tidak mengirimkan rekening udara ini. Rekening air itu nggak dikirim ke kita. Kalau kita dikirim bangkrut Pak, bayarnya bagaimana? Maka kita pengen ketemu Allah. Dalam Al-Kahfi disebut barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka hendaknya dia mengerjakan amal, amal yang soleh, dan jangan dia sama sekali untuk mempersekutukan Allah dengan yang lain dalam ibadahnya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan Allah dijadikan Allah kemudian ada makhluk yang Allah jadikan sekutu. Maksudnya sekutu begini, tujuan kita mencari perhatian manusia itu, bukan mencari perhatian Allah. Ingat, kalau kita dilarang untuk menyekutukan Allah dengan yang lain,
Maka larangan itu berlaku pula. Kita nggak boleh menyekutukan Allah dengan diri kita. Orang yang tidak ikhlas akan timbul lahir efeknya, dia ujub. Ujub itu bangga diri. Saya ini di MA satu-satunya yang bisa ceramah cuma saya gitu. Jangan ngenges. Bangga gitu. Maka sejak itu dia menjadikan dirinya Tuhan. Nggak ikhlas juga itu. Luar biasa nih Pak. Jadi kalau kita bisa mencapai keikhlasan yang sempurna dalam beribadah pada Allah, maka rapot kita akan baik, kita tidak akan dihisab, akan dibebaskan dari hisab, langsung masuk dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Ini sudah lebih dari 7 menit. Saya kan janjinya kadang-kadang hanya kultum saja 7 menit gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Oh, Pak Busro. Wah, aneh-aneh. Nah, ada yang nanya ini. Monggo, Pak. Jadi kan kalau kita terhadap anak, kita memberi terhadap anak itu kita bilang ke istri. Tadi saya berikan si Indra tadi itu ibu umumah gitu kan. Itu termasuk itu kalau kita beritahu ke istri. Apa perlu kita diam-diam aja gitu? Ya, bukan. Kalau itu teknisnya di dunia memang itu nggak apa-apa kan. Sama dengan begini. Sama nih Pak ya kedudukannya dengan apa Pak? Surat yang allazi jama'a malau wa'addadah. Wailul likulli ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang pengumpat lagi mencaci maki. Siapa itu? Allazi jama'a malau wa'addadah. Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi kalau gitu ngumpulin harta nggak boleh dihitung-hitung. Boleh. Itu artinya ngitung-hitung itu perhitungan, terlalu pelit. Ngitung-hitung sih boleh. Nih saya hari ini habis ngasih anak 2, terus ngasih tahu istri gitu, nggak apa-apa. Bukan berarti. Ya, itu kan dalam rangka keikhlasan memberikan nafkah pada anak gitu. Sebenarnya tadi kan gitu Ustaz, kita tiap memberikan itu kan jangan sampai orang tahu gitu kalau sudah nanti. Betul. Iya. Saya itu termasuk ikhlas nggak kita memberitahu seperti itu. Kalau terhadap anak nggak ada masalah Pak. Ini terhadap orang lain. Kita kadang-kadang membumbui kita itu dengan saya mau didik dia nih. Jadi kita ngasih, tapi kita omelin orangnya. Kamu tuh gimana sih? Bentar-bentar kemari. Emang saya bang. Tapi nggak apa-apa. Kali ini saya kasih kamu. Waduh, ceramah Pak. Orang yang dikasih kan enak Pak. Jadi orang punya harga diri kan sebetulnya gitu. Nah, terhadap orang lain. Sama dengan begini. Orang tuh kepengen dapat pengakuannya begini nih misalnya. Pak Derajat tinggal di rumah depannya masjid. Masjidnya direhab. Pak Derajat ini lagi pas-pasan. Nggak punya uang gitu. Tapi dia berhasil ngumpulin uang untuk beli sekarung semen. 1 sak semen gitu. Maka malam-malam dia hanya ngomong sama ketua pembangunannya. Pak ini sekedar dari saya aja dulu gitu. Besoknya dia nongkrong sambil ngerokok ngopi depan ini ngadep ke masjid. Datang Pak Sugeng. Masjid dibangun tuh. Apa kira sumbang-sumbang depan masjid lu bukannya ini katanya. Dia Pak Derajat sadar semalam baru habis 1 sak semen. Yang namanya ikhlas tuh dia ngomong nggak apa Pak Sugeng bilang gua habis malam sama enggak kan? Dia diem aja. Malah didesak sama Pak Sugeng. Karena Pak Derajat jawabnya begini, ya ntar kalau ada rezeki, jangan nunggu rezeki, ntar mati duluan lo nggak sempet nyumbang kata gitu. Akhirnya karena gatel dia bilang semalam udah tahu gitu, habis amalnya, habitat a'maluhum, habis. Jadi tahan diri Pak, jangan mau dapat pengakuan manusia, raihlah pengakuan Allah. Jangan mau dipuji, harta sama istri sendiri nggak usah lah. Nggak usah minta-minta kita ngerengek-rengek atau kolokan untuk dipuji sama istri gitu loh. Akhirnya karena istri diem aja kita tanya, "Mah, yang tadi gimana ya? Gue kuat apa enggak?" Nggak usah. Nyantai aja Pak. Karena untuk Allah. Gitu Pak Busro. Tapi kalau dalam teknis pelaksanaannya menyebut memberi anak kepada istri nggak apa-apa. Itu nggak termasuk yang ria atau tidak ikhlas gitu. Ada lagi penyakit yang gawat nih Pak, selain ria, sum'ah. Sum'ah itu kalau ria tadi kepengen dilihat,
dia berbuat baik sehingga dia kepengen dapat pengakuan manusia. Kalau sum'ah kepengen didengar. Orang yang diceritain sama dia itu nggak lihat dia berbuat apa. Nih saya kasih contoh. Pak Derajat, semalam tuh saya tuh kok tahajud saya yang paling enak tuh semalam, Pak. 4 sejadah saya habis. Kan dia nanya, kok pas sejadah habis? Nangis saya, Pak. Saya peros-peros sejadahnya. Padahal saya biasa tahajud tiap hari, Pak. Nggak kayak gini semalam gitu. Udah berapa berita tuh? Semalam tahajud enak, biasa tahajud tiap hari, terus nangis. Dengan harapan orang yang diceritain bilang, Bapak soleh banget ya. Terus dia bilang, nggak begitu maksud saya. Tapi kok enak banget hubungan saya sama Allah. Oh, pengen dibilang dekat sama Allah. Capek nggak Pak orang sum'ah sama orang riya? Capek. Membuat skenario lagi supaya orang lain mengatakan dia soleh. Gitu Pak Busro ya? Iya. Ada yang lain? Nah, Pak Tri ini. Kita kadang-kadang berdoa. Betul. Tapi doa kita kan sering disisipi keluhan. Ya. Jadi sebenarnya kita ngeluh, cuman casingnya doa. Itu bentuk ikhlas atau tidak? Contohnya gimana Pak? Misalnya Allah, kok hidup saya gini-gini amat gitu. Kita ngeluh. Iya. Ya bukan berarti kita tidak ikhlas bahwa kita sedang diuji oleh Allah seperti itu. Oh ya, baik. Jadi pertanyaannya apakah itu ikhlas atau tidak? Apakah ikhlas atau tidak? Iya, jawabannya singkat. Bentuknya doa. Iya. Tapi orang casingnya doa lah. Betul. Sebenarnya isinya tuh ngeluh. Gitu. Iya. Kalau dari bahasa fikih itu 50-50, tapi di bahasa tasawuf itu tidak ikhlas. Dalam Al-Quran tuh ada dua kata yang digandeng langsung, la takhaf wala tahzan. La takhaf wala tahzan. Melihat dua kata ini secara dalam, jangan takut dan jangan sedih, maka mengeluh itu haram. Kecewa sama Allah aja haram. Atau kita komentarin aja, panas terik banget, nggak pernah ada hujan nih, haram. Betul Pak? Hujan lulu, hujan lagi. Jadi begitu Pak. Karena begini, kalau orang udah mengerti posisi dia sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik, kita nggak akan pernah mengeluh. Walaupun ini musibah, pokoknya berat buat kita. Lihat baik-baik perkataan Allah dalam hadis qudsi. Innal izamal jaza ma izamil bala. Sesungguhnya pahala itu, besarnya pahala tergantung besarnya cobaan, besarnya ujian. Wa innallaha iza ahabal qaumi ibtalahum. Dan kalau Allah cinta sama seseorang, Allah uji dia. Allah dedes dia. Allah kasih musibah terus dia. Kalau dia ikhlas nerimanya, maka Allah pun ridho padanya. Kalau dia ngeluh, maka Allah bilang ngeluh itu haram. Jadi kita sekarang beraksi sama Allah ikhlas aja Pak. Kenapa orang yang menerima musibah kehilangan anggota keluarganya hanya disuruh bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Itu maksudnya kita tuh ngomong bahasa nggak sopannya begini. Ya ini kan punya kamu ya Allah, ambil aja. Saya nggak merasa memiliki. Tapi siapa yang bisa berperasaan begitu? Ya kan Pak? Pasti kita ada tangisnya, ada segala macam. Hatta Nabi ketika anaknya yang namanya Ibrahim baru umur 6 bulan meninggal, jauh-jauh hari Nabi udah bilang, nggak boleh maktam, nggak boleh meratap, jangan boleh ada air mata misalnya keluar gitu. Tapi ketika Ibrahim, Nabi menggendongnya dan menangis. Maka sahabat tanya, loh kok jenengan nangis, meremes bili, padahal ini larangan. Apa kata Nabi? Inilah bentuk kasih sayang rahmat Allah kepada kita. Kita kehilangan udah pasti gitu. Jadi bolehnya aksi. Jangan sampai dari lisan atau hati kita keluar nggak terima. Gue nggak terima nih tetangga nggak sholat kaya. Gue udah tunggang-tungging tahajud nggak kaya-kaya. Nggak ada be-nya. Be-nya ke siapa tuh? Wah hati-hati Pak. Be-nya ke Allah. Tadi menyongin kita ya. Paham? Gitu Pak Tri. Jadi sebetulnya nggak boleh dan tidak ikhlas sudah pasti.
Makanya la takhaf wa la tahzan itu pegang betul. Jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'akum. Sungguhnya Allah bersamamu. Jangan takut. Jangan pula kecewa hidup ini. Gitu. Bentar lagi mati Pak kita Pak. Saya ikhlas kalau Bapak dulu, saya belakangan. Atau saya belakangan Bapak dulu. Silakan aja. Ya. Lalu doa itu narasinya itu yang baik di mana Pak? Karena kita kalau misalnya baca tadi juga itu kan ada teman mendoakan macam-macam lah. Betul. Isinya kurang lebih ditambahin selain sehatkan dan sebagainya, limpahkanlah rezeki. Boleh. Boleh. Terus juga boleh. Padahal kalau kita ingat tadi seperti Pak Ustadz bilang, udara saja kita sudah diberi. Iya. Artinya kita sudah diberi semuanya oleh Allah. Betul. Apakah kita masih kurang gitu kira-kira gitu? Gini kan Pak. Iya. Jadi yang Bapak masalahkan kan konten doa. Berdoanya sendiri kan kita disuruh. Kata hadis, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Barang siapa yang minta padaku, aku beri. Barang siapa yang berdoa padaku, aku ijabah gitu loh. Jadi doa sendiri nggak apa-apa. Tapi konten doanya kan gitu ya. Maka konten doa yang terbaik, lafal yang terbaik adalah dari Quran. Kemudian dari Nabi. Kemudian boleh berdoa dengan bahasa masing-masing. Silakan. Mau minta apa silakan. Sepanjang yang diminta itu adalah kita mengharapkan janji Allah. Sebetulnya nggak diminta juga. Allah kalau udah berjanji dalam Quran pasti akan tepatin. Saya ambil contoh. Surat At-Tolak di ujung akhir ayat 2 dan di awal ayat 3 berkata, "Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa pada Allah, yang takut pada Allah, yaj'alhu makhraja, akan aku jadikan bagi dia jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan aku beri rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Sebetulnya kalau mengamalkan takwa saja tanpa doa, Allah pasti akan menepati janjinya, betul enggak? Karena inna wa'dallahi haq. Allah tidak akan, janjinya selalu benar. La tukhliful mi'ad, enggak akan melanggar janji. Jadi sebetulnya doa yang seperti itu, minta rezeki banyak segala macam itu, gampang dijawab oleh malaikat gitu. Ya lo takwa aja, kan gitu. Makanya memang kontennya boleh macam-macam, tapi kita mesti mengetahui dulu sebetulnya dalam Al-Quran itu yang kita paling butuhkan apa yang kita minta kepada Allah. Kira-kira apa Pak? Ada dua hal yang paling harus kita selalu minta pada Allah. Dua hal ini, yang kalau kita gak dapat dua ini, kita gak sukses di hari kiamat. Satu, rahmat Allah. Dua, ampunan Allah. Soal harta gampang dicari, dan gak perlu dicari apabila kita takwa. Kan begitu. Jadi orang yang minta begitu kebanyakan mungkin tidak tahu ilmunya berdoa. Maka doa-doa dalam Quran itu yang diajarkan oleh Allah selalu tidak ada kaitan dengan harta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal. Ya Allah, jangan condongkan hati kami setelah kami dapat petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah. Beri kami kebaikan di dunia. Hasanah di dunia itu bukan harta. Hasanah itu pahala, kebajikan. Hidupnya nyaman, nggak pernah ngeluh. Bini cantik, semok, semlohe, gitu ya. Pokoknya indah semua Pak Busro, cengar-cengir ya Pak, udah ada lagi gimana? Baik. Gitu Patri. Jadi kita memang mesti bersikap, ya ini Allah, semuanya Allah, sehingga akhirnya kita sendiri tidak penting diri kita ini sebetulnya. Gitu. Tapi kita akan dianggap penting oleh Allah apabila kita hanya berbuat hanya untuk Allah. Ya, Patri. Iya. Jadi saya gini Pak, kadang-kadang kita khawatir kita berdoa, tapi justru doa kita itu menciderai amal yang sudah kita lakukan. Betul, setuju. Misalnya kita sholat duha,
kan dijanjikan bahwa kalau orang sholat duha itu dilimpahkan rezekinya. Betul. Kemudian kita melakukan sholat duha, kan dalam hati kita mungkin kan ngarep. Iya, mengharap gitu loh, bahwa saya sholat duha nih biar begini. Iya. Itu juga bentuk keikhlasan dalam. Iya, itu bicara babnya tingkatan keikhlasan. Itu tingkatan keikhlasan paling rendah apabila kita ikhlas beribadah karena Allah, tapi ada selingan kita ngarepin janji Allah. Selama masih ada Allahnya nggak apa-apa, Pak. Ya, nggak apa-apa. Tapi itu ikhlas yang paling rendah. Kayak duha tadi. Sebenarnya hadis soal duha itu begini. Sempatkanlah olehmu, kata Allah di hadis kursi, untuk duha. Kalau rokaatnya Rasulullah yang menerangkan ya. Sempatkan oleh duha di pagi hari, di waktu duha gitu. Maka aku jamin kamu sampai sore hari. Gitu doang. Nggak ada ngomongin rezeki. Aku jamin hidupmu. Jamin kan banyak. Misalnya bapak tuh ngegojek, dijamin nggak kecelakaan. Iya. Jadi tetangga ada yang stroke, kita dijamin nggak stroke. Kayak gitu. Tapi kan ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu wah duha 8 rakaat gitu, nanti dapat duit gitu. Selama itu masih dalam koridor janji Allah, nggak apa-apa. Ya. Contohnya kan kita sering ya, sholat subuh 2 rakaat sebelum sholat 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar itu khairun mimad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya gitu. Bayangin, sehingga ada istilah orang yang sholat qobliyah subuh itu konglomerat katanya. Nggak apa-apa, karena itu janji Allah melalui Rasulnya gitu. Ngarep itu nggak apa-apa. Ya Pak, saya kira cukup ya. Semoga ada manfaatnya dan ya kita sama-sama lah. Semoga jamaah kita di dunia ini berlanjut kepada jamaah kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.